Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas soal tentang asfiksia. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu asfiksia, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like video-video kita ya. Tidak lupa juga ditekan tombol loncengnya agar ada notifikasi setiap video kita yang terbaru. Dan buat teman-teman yang mau request soal apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi di rumah sakit secara spontan. Hasil pemeriksaan badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan. Ekstremitas sedikit fleksi, nadi 90 kali per menit, nafas tidak teratur dan merintih. Saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Nilai Apgar pada bayi tersebut adalah A4, B5, C6, D7, E8. Kata kuncinya apa di sini teman-teman? Dia badan warna kemerahan. Oke, sebentar teman-teman. Pulpennya mati. Badan warna kemerahan, ekstremitas kebiruan, sedikit fleksi nadi, 90, nafas tidak teratur, bayi merintih teman-teman. Nah, apa sih Apgar itu? A-nya itu tonus otot teman-teman. Tonus otot. Nah, tonus otot kalau skor 0 itu dia nggak bergerak, tidak ada gerakan ya. Kalau skornya 1 itu sedikit gerakan, lemas dia. Sedikit gerak, lemas. Kalau nilainya 2 itu aktif ya. A. Nah, kalau untuk P itu apa? Puls, denyut jantung. Kalau 0, skor 0 itu nggak ada denyut jantung sama sekali. Kalau skornya 1 itu kurang dari 100 kali per menit. Kalau skornya 2 itu lebih dari 100 kali per menit. Itu untuk puls. G itu apa teman-teman? G itu mimik, grimace. Nah, kalau 0 itu nggak ada respon terhadap rangsangan. Tidak ada respon. Kalau 1 itu dia meringis. Meringis ketika dirangsang. Kalau 2 itu dia menangis, menarik diri, batuk, itu karena ada rangsangan, itu skornya 2, G. Nah, A yang di sini adalah appearance atau warna kulit. Warna kulit, appearance. Nah, kalau 0 itu pucat atau kebiruan. Pucat atau kebiruan. Kalau dia 1 itu dia warna kulit normal di kaki tangan. Normal kaki tangan. Kalau dia yang nomor 2 itu normal merata di seluruh tubuh. Normal seluruh tubuh. Kalau ini normal hanya di kaki dan tangan. Kalau 1 ya teman-teman. Apgar, berarti yang terakhir R. R itu adalah respiration atau pernafasan. Nah, kalau 0 nggak nafas teman-teman. Kalau 1 itu merintih. Ya, pelan, tidak teratur. Pelan, tidak teratur. Kalau yang kedua itu dia normal. Nangis kuat dia. Ya. Nah, kalau di sini dia bilang badan berwarna kemerahan. Berarti dia ekstremitas biru. Berarti A-nya skornya berapa nih? Warna kulitnya dulu. Tonus ototnya dulu. A-nya dari tonus otot. Tonus otot dia di sini mintanya
A pertama kan tonus otot. Nah, tonus otot di sini dia bilang sedikit fleksi, maka skornya itu adalah 1 ya teman-teman. Ya kan? Terus P-nya, denyut nadinya, denyut jantungnya. Di sini dia bilang P-nya 90 kali per menit, berarti di bawah 100. Berarti skornya adalah nih, kurang dari 100 fleksi kan sedikit gerak. Berarti skornya juga 1. Nih, skornya udah 2 ya. Nah, kemudian AP, G-nya, mimiknya. G-nya, dia bilang di sini menyeringai. Menyeringai itu berarti skornya 2 ya. Dia menarik diri. Jadi ini skornya 2. Terus A-nya yang warna kulit, dia warnanya kemerahan, ekstremitas kebiruan. Berarti nilainya skornya 1. Dia warna merah ada, tapi di kaki tangannya dia biru. Berarti ini nilainya 1 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir R-nya, nafasnya. Di sini dia bilang nafas tidak teratur dan merintih. Berarti juga nilainya apa nih? 1 teman-teman. 1. Berarti berapa nih? 1 ini ditambah 1 ini 2, ditambah 1 ini 3, ditambah 2 5, ditambah 1 6. Berarti skornya adalah yang C, 6 ya teman-teman, Apgar skornya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, bernafas menggap-menggap, tonus otot lemah. Bayi tidak segera menangis, warna kulit kebiruan, ketuban bercampur mekonium. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan oleh bidan? A. Memindahkan bayi ke meja resusitasi. B. Memotong tali pusat. C. Melakukan langkah awal resusitasi. D. Menghangatkan bayi. E. Menghisap lendir. Nah, di sini kata kuncinya apa? Bayi lahir, nafas menggap-menggap, tonus otot lemah, bayi tidak segera menangis, kulit kebiruan, ketahuban bercampur mekonium. Nah, maka diagnosa yang kita tegakkan dia ini adalah bayi dengan asfiksia ya teman-teman. Nah, tata laksana asfiksia itu gimana? Tata laksana asfiksia itu adalah ngelihat dulu tangisannya, dia nggak menangis kan di sini. Habis itu ada mekonium nih di sini. Tuh, dia nggak menangis, dia ada mekonium. Kalau ada mekonium maka hisap lendir dulu. Ketuban bisa maka hisap lendir dulu kalau ada mekonium. Kalau mekonium ini nggak ada, bisa langsung potong tali pusat. Nah, di sini di kasus ini dia udah campur mekonium, maka paling pertama kita harus hisap lendir dulu, baru kalau nggak ada baru potong tali pusat gitu. Nah, nanti setelah hisap lendir baru kita lakukan langkah awal resusitasi yang kita sebut dengan haikal atau jaikan ya teman-teman. Itulah langkah awal resusitasi. Kalau haikal, hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi ulang sama nilai. Gitu ya teman-teman. Dan di sini adalah hisap lendir dulu karena ketuban udah bercampur mekonium. Bisa jadi dia nggak nangis karena di dalamnya masih banyak lendirnya. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang bayi lahir 1 jam yang lalu di rumah sakit. Riwayat persalinan cukup bulan, lahir per vaginam, tidak segera menangis. Saat ini sedang berlangsung langkah kedua dari langkah awal resusitasi. Dan bayi belum menangis. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Nah, apa tadi? Langkahnya adalah haikal ya teman-teman. Langkah awal resusitasi itu haikal. Boleh juga jaikan. Terserah teman-teman mudahnya di mana. Kalau saya haikal aja ya. Hanya hangatkan. Ya. A-nya atur posisi. Semi ekstensi ya. I-nya isap lendir. K-nya keringkan. Keringkan ini sambil rangsang taktil ya. A-nya
atur posisi ulang. Baru L-nya nilai. Kalau jaikan dia J, jadinya jaga kehangatan. Sama yang lainnya, atur posisi, isap lendir, atur posisi ulang nilai. Kalau ini namanya Haikal. Gitu teman-teman. Nah di sini di soal ini dia bilang saat ini sedang berlangsung langkah kedua dari langkah awal resusitasi. Berarti dia sudah sampai di sini, sudah sampai di atur posisi semi ekstensi. Nah dia nanya langkah selanjutnya, berarti yang D, isap lendir. Ya teman-teman paham ya? Haikal sama jaikan itu sama aja ya. Jadi tinggal teman-teman mudah menghafal yang mana. Cukup sekian dulu ya video kita tentang asfiksia. Silahkan tonton contoh-contoh soal di video yang lain di channel YouTube Official Bidan.